Embriologi gigi memiliki 5 tahap. Yang pertama adalah tahap pertumbuhan erupsi intraoseus, tahap erupsi, atresi, dan resopsi. Adapun pada tahap pertumbuhan memiliki 4 bagian tahap. Yang pertama adalah tahap inisiasi atau bud stage, yaitu tahap yang merupakan permulaan terbentuknya benih gigi dari epitel mulut, di mana terjadinya penebalan jaringan ektodermal dan pembentukan kultum gigi. Pada tahap pertumbuhan ini, pertama kali terbentuk pada minggu ke-6 sampai minggu ke-7, yang mana terbentuknya lah oral epithelium dan mesenchyme jaw. Jadi, oral epithelium ini akan membentuk dental lamina dan berkembang menjadi selapis tipis, kemudian berpenetrasi dan akan masuk ke mesenchyme jaw atau jaringan mesenkim. Kemudian dental lamina yang sudah berpenetrasi dan masuk ke mesenchyme jaw akan terbentuk menjadi dental bud, yang mana terbentuk pada minggu ke-8. Bila terjadi gangguan pada tahap inisiasi, akan mengakibatkan kelainan dalam jumlah gigi, yaitu anadonsia, jumlah gigi kurang dari normal, dan hiperdonsia, jumlah gigi lebih dari normal. Tahap proliferasi atau cap stage adalah tahap yang mana merupakan tahap lanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu di mana dental bud yang sudah terbentuk pada tahap sebelumnya itu dikelilingi oleh mesenchyme jaw atau jaringan mesenkim. Sebelumnya pada oral epithelium, lama-kelamaan akan semakin membesar dan membentuk cekungan. Apabila sudah membentuk cekungan, disinilah disebut tahap proliferasi atau cap stage, yang mana pada masa proses terbentuknya yaitu pada minggu ke-9 dan minggu ke-10 serta berbentuk topi terbalik. Dental lamina yang membentuk dental bud tersebut akan menjadi enamel nut atau organ enamel, yang mana pada dental bud pada tahap inisiasi yaitu jaringan mesenkim yang mendorong dental papilla sehingga membentuk inner dental epithelium dan outer dental epithelium. Pada tahap proliferasi ini membentuk 3 sel, yaitu dental papilla, inner dan outer dental epithelium, serta enamel nut. Bila terjadi gangguan pada tahap ini akan mengakibatkan kelainan dalam jumlah gigi, seperti anadonsia dan hiperdonsia. Jadi pada tahap proliferasi memiliki kelainan yang sama pada tahap inisiasi. Tahap histodiferensiasi atau Bell stage yaitu di mana pada tahap histodiferensiasi masa pertumbuhannya dimulai pada minggu ke-11 dan minggu ke-12. Pada tahap ini terjadi diferensiasi dari sel-sel yang mengalami perubahan histologis dalam susunan, yang mana yaitu ameloblast berdiferensiasi sehingga menjadi email papila gigi, sedangkan odontoblast berdiferensiasi sehingga menjadi dentin. Bila terjadi gangguan pada tahap histodiferensiasi ini akan mengakibatkan kelainan dalam struktur gigi seperti dentinogenesis imperfecta dan amelogenesis imperfecta. Tahap morfodiferensiasi atau late Bell stage adalah tahap penyempurnaan yang dimana masa pertumbuhannya yaitu pada bulan ke-6 kehamilan. Pada tahap ini, sel pembentuk gigi tersusun sedemikian rupa dan dipersiapkan untuk menghasilkan bentuk dan ukuran gigi selanjutnya. Dentino-enamel junction yang mempunyai sifat khusus yaitu bertindak sebagai pola pembentuk setiap macam gigi, memiliki daerah deposit email dan matriks dentin yang berperan menyempurnakan gigi sesuai dengan bentuk serta ukurannya. Bila terjadi gangguan pada tahap ini akan mengakibatkan kelainan dalam bentuk dan ukuran gigi, seperti Hank-Jansen dan Mulberry molar. Tahap intraoseus terbagi atas 2, yaitu tahap aposisi yang merupakan pengendapan dari matriks enamel dan dentin dalam lapisan tambahan, sedangkan pada tahap klasifikasi adalah pengerasan dari matriks oleh pengendapan garam-garam kalsium.
Gangguan pada tahap ini dapat menyebabkan kelainan pada kekerasan gigi seperti hipokalsifikasi. Tahap ini tidak sama pada setiap individu, dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan sehingga mempengaruhi pola kalsifikasi, bentuk mahkota, dan komposisi mineralisasi. Tahap erupsi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah erupsi aktif, adalah pergerakan gigi yang didominasi oleh gerakan ke arah vertikal. Sejak mahkota gigi bergerak dari tempat pembentukannya di dalam rahang sampai mencapai oklusi fungsional dalam rongga mulut. Sedangkan erupsi pasif adalah pergerakan gusi ke arah apeks yang menyebabkan mahkota klinis bertambah panjang dan akar klinis bertambah pendek sebagai akibat adanya perubahan pada perlekatan epitel di daerah apikal. Atrisi erupsi adalah ausnya permukaan gigi karena lamanya pemakaian waktu berfungsi. Resorpsi adalah penghapusan dari akar-akar gigi susu oleh aksi dari osteoklas.